Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kadifa. Di video kali ini, kita akan menjelajah keunikan Indonesia dari 3 aspek utama, yaitu mengenai kondisi geografis, astronomis, dan geologis negara Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih di mana letak Indonesia? Berbatasan dengan negara apa? Lalu luas daerahnya berapa? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia nih harus tahu di mana letak dan kondisi negara kita. Nah, ini nih peta dari negara Indonesia. Tapi kok kayak kepisah-pisah gitu ya? Sebelumnya kalian tahu nggak sih Indonesia memiliki beberapa sebutan? Dan yang paling dikenal adalah sebagai negara kepulauan. Terus kenapa ya Indonesia disebut negara kepulauan? Nah, betul banget. Negara kepulauan itu kan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang berbentuk gugusan pulau yang membentang di sepanjang perairan negara tersebut. Indonesia juga terbentuk dari banyak gugusan pulau dan gak hanya terbentuk oleh satu pulau besar saja. Makanya Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Terus luas negara Indonesia itu berapa ya? Indonesia itu memiliki daratan dan lautan. Luas daratannya itu sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan lautannya ada sekitar 6.400.000 km persegi. Dari angka ini nih kita bisa membandingkan ya kalau lautannya lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Nah, setelah kita tahu luas wilayahnya, kita harus tahu nih letak dari negara Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya di muka bumi, seperti dibatasi oleh benua, samudra, gurun, dan lain-lain. Setelah kita tahu letak geografisnya, kita harus tahu dulu nih letak Indonesia itu berbatasan dengan negara-negara apa saja. Oke, ini adalah peta dari negara Indonesia ya. Setiap negara di dunia pasti punya batas wilayahnya masing-masing. Batas ini penting untuk menandai kedaulatan sebuah negara. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Kemudian berbatasan dengan negara Singapura. Kemudian ada Laut Cina Selatan ya. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Terus kita lihat ke bagian selatan, berbatasan dengan benua Australia ya. Terus Timor Leste dan Samudra Hindia ya. Kemudian nih yang terakhir, bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, itulah batas-batas dari wilayah negara Indonesia. Kemudian letaknya gimana ini Kak? Nah, letaknya ini dibagi menjadi 3, yaitu letak geografis, astronomis, dan geologis. Yang pertama ada letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berarti posisi Indonesia ini berdasarkan wilayah yang berbatasan secara fisik, baik darat maupun laut. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benuanya apa aja nih, Kak? Ada benua Asia dan benua Australia. Kalau 2 samudranya ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, letak Indonesia berdasarkan letak geografisnya itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Terus pengaruhnya apa sih buat negara Indonesia berdasarkan letak geografisnya? Pengaruh yang pertama, Indonesia memiliki jalur penting bagi perdagangan internasional dan arus pelayaran dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki keragaman agama dan bahasa yang kaya karena menjadi tempat persilangan budaya dari berbagai negara. Terus pengaruh yang ketiga, Indonesia memiliki keragaman budaya. Kan banyak nih orang-orang dari luar negeri, misal dari Asia mau ke Australia kan harus melewati Indonesia. Ketika mereka melewati Indonesia nih, mereka yang datang akan bertukar budaya dengan penduduk asli. Jadi budayanya semakin beragam. Terus yang keempat nih, Indonesia ada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, membuatnya rentan terhadap aktivitas vulkanik, gempa bumi, dan tsunami. Kalau letak astronomis ini berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur yang ada di peta. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yaitu garis-garis hayal yang membentuk sistem koordinat geografis. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal dari Sabang sampai Merauke melingkari bumi. Kalau yang di tengah itu garis khatulistiwa ya adik-adik, titik lintang 0 derajat yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Nah, negara Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Kalau garis hayal yang membentang secara vertikal melingkari bumi ini disebut dengan garis bujur. Nah, Indonesia ini terletak di 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, dari gambar peta ini bisa disimpulkan ya, kalau letak Indonesia secara astronomis itu berada di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur ya. Terus ada pengaruhnya nggak sih Kak letak astronomis untuk Indonesia ini? Tentu ada dong pengaruh dari letak astronomis bagi negara Indonesia ini. Dari lintangnya ya, yang terletak pada berapa? 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Kalau yang bujur, yaitu pada 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, berpengaruh dengan perbedaan waktu di Indonesia, yaitu WIB, WIT, dan WITA bagian barat, tengah, dan bagian timur itu berbeda waktunya dengan selisih 1 jam, 1 jam. Kemudian letak ketiga nih, letak geologis Indonesia, yaitu posisi suatu wilayah berdasarkan komposisi batuan dan struktur geologi yang membentuk permukaan bumi, termasuk keberadaan lempeng, keberadaan pegunungan, dan dangkalan. Nah, kondisi geologis negara Indonesia nih dilalui oleh 2 jalur pegunungan dan pertemuan 3 lempeng. 2 jalur pegunungan itu apa aja, Kak? Ada Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ya. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini
menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang dimana di bawah gunung berapi ini banyak memiliki kandungan mineralnya. Sehingga sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak dan bisa nih dimanfaatkan dalam dunia ekonomi bagi negara Indonesia. Kemudian pertemuan tiga lempeng nih. Jadi di bawah negara Indonesia ini terdapat tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Dengan adanya pergerakan atau pertemuan tiga lempeng ini menjadikan Indonesia menjadi rawan gempa bumi, menimbulkan pegunungan-pegunungan yang sehingga sumber daya alam mineralnya semakin banyak. Nah, gimana nih materi yang barusan kakak jelasin? Apakah sudah mulai paham dengan letak-letak Indonesia ini? Kakak mau coba tes di kuis ya. Pembagian waktu di Indonesia itu berdasarkan apa ya? Yang pertama, yang A, garis bujur, B, garis lintang, C, garis khatulistiwa, atau D, garis astronomis? Jawabannya yang D ya. Pembagian waktu di Indonesia itu berdasarkan garis astronomis, yaitu pada garis bujur yang terletak pada 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Gimana nih, jawaban kalian bener nggak? Oke adik-adik, materi untuk letak geografis, astronomis, dan geologis Indonesia sudah selesai ya. Semoga materi yang kakak jelaskan tadi bisa ditangkap oleh adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye, kapan-kapan lagi.